Suaranya kayaknya lagi agak-agak nggak enak. Apa memang suaranya ngebas seksi gitu? Iya lagi rada serak Bu. Cuacanya mungkin. Kacau ya. Ibu Minggu, Senin, Selasa itu 38,6 demam. Hari ini sebetulnya pengennya tiduran aja, tapi karena seminggu lalu sudah tidak hadir, jadi kayaknya nggak enak kalau nggak masuk. Kita lanjut kuliah ya. Semoga teman-teman yang tidak enak badan nggak apa-apa dimatikan videonya. Asal nanti ketika Ibu absen, Ibu akan absen. Anda ini aja, Anda respon ya. Nanti kalau yang mikrofonnya rusak juga silakan boleh boleh dicat. Hari ini hari terakhir Ibu mungkin akan menjelaskan karena minggu depan nanti sudah mulai kelompok yang memaparkan, tapi tidak Ibu lepas, tetap akan Ibu tetap akan Ibu bantu. Jadi Ibu juga membackup kalau misalkan ada penjelasan dari kelompok yang kurang dipahami oleh Anda ya. Jadi nanti Ibu yang akan langsung ambil alih supaya tidak terjadi kesalahan konsep. Nanti untuk topiknya seperti yang sudah Ibu sampaikan beberapa minggu lalu ya, dari topik 5 sampai topik ke-14, Anda tidak perlu menyiapkan paper. Ibu tidak perlu paper Anda sih, yang Ibu butuhkan hanya PowerPoint aja ketika penyajian presentasi. Nah, dari PowerPoint itu nanti Ibu bisa mendengarkan paparan Anda. Jadi nanti paparan Anda bisa Ibu nilai langsung. Untuk Google Classroom, Ibu belum sempat untuk menilai. Biasanya kan Ibu cepat ya menilai itu, tapi karena beberapa hari ini kondisinya tidak bisa, dan kemarin Ibu sudah berusaha juga baca proposal skripsi ya. Angkatan atas itu kepala Ibu pening, langsung baca 2 proposal skripsi itu udah mulai agak nggak nyaman. Jadi Ibu stop. Barangkali nanti kalau untuk koreksi tugas Anda tunggu sampai badan Ibu fit betul supaya bacanya juga lebih enak, karena membaca tugas Anda kan sama juga seperti Ibu berpikir ya, Anda itu sebetulnya mau kemana jawaban yang Anda berikan. Absen kita lakukan di akhir sesi. Jadi kita tunggu teman-teman yang belum hadir ya, masih ada kalau 50 berarti masih ada 11 orang belum hadir. Mudah-mudahan sehat semua, sehingga barangkali yang 11 orang ini masih persiapan untuk masuk. Kita mulai. Kemarin Ibu minggu lalu sudah men-sharekan yang karakter pendidik di YouTube. Untuk slide PowerPoint berikutnya Ibu nggak kuat, padahal sudah janji ke Mars untuk membuatkan video YouTube-nya, tapi kondisi Ibu nggak memungkinkan untuk membuat video YouTube. Jadi tadi pagi ketika Ibu ngajar di kelas akuntansi, wawasan pendidikan di kelas akuntansi, sekalian Ibu rekam saja Zoom-nya. Jadi biar bisa ditampilkan juga di kelas ini, agar menghemat juga tenggorokan Ibu agak lumayan gatal karena batuk. Kita mulai ya. Modul 2 ini kita berbicara tentang tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban. Setelah Ibu lihat PowerPoint-nya, PowerPoint ini memang cenderung lebih banyak bersifat textbook ya. Khawatirnya nanti kalau di dalam UTS dan UAS untuk mata kuliah wawasan pendidikan itu biasanya yang membuat adalah tim dosen. Khawatirnya sifatnya adalah textbook ketika UTS dan UAS. Sebaiknya Anda bisa pahami setiap slide ya, misalkan pengertian pendidikan menurut si A, pengertian pendidikan menurut si B ya. Jadi harus hafal sedikit, meskipun nanti Ibu akan memberikan tambahan tugas di luar daripada yang sudah ditetapkan oleh tim dosen, supaya kalau Anda
misal memperoleh nilai di bawah kriteria minimal gitu ya, jadi bisa membantu. Karena kan sifatnya kalau tugas yang bukan pilihan berganda itu biasanya ibu buat menjadi open book ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan itu kita sepakati bersama bahwa itu adalah usaha yang memang direncanakan secara sadar dan sengaja dilakukan, yang tujuannya itu semuanya supaya manusia atau para peserta didik itu dapat memperoleh pendewasaan. Jadi ketika orang itu sudah berpikir secara matang, dia berpikir secara dewasa, maka sebetulnya proses pendidikan dia itu sudah dilalui dengan baik. Meskipun setiap pendidikan itu kan ada jenjangnya, ada pendidikan formal ya. Kalau pendidikan formal di lembaga pendidikan atau di suatu lembaga persekolahan itu tujuannya adalah mempersiapkan peserta didik agar siap ke tahap berikutnya. Tapi ada juga yang namanya pendidikan informal. Pendidikan informal itu lebih terkait dengan lingkungan keluarga, kehidupannya di masyarakat untuk membentuk kepribadian. Jadi kalau kita identikan, biasanya yang namanya pendidikan informal itu berkaitan dengan sikap atau afektif. Nah, lalu kemudian ada lagi pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu seperti lembaga-lembaga kursus, pelatihan. Bahkan kalau Anda nanti ikut pelatihan menjadi apa biasanya financial planner ya, itu dianggap sebagai pendidikan non formal. Artinya menambah kapasitas kemampuan Anda yang tidak ada atau tidak diberikan di bangku perkuliahan. Nah, kalau kita lihat tujuan pendidikan menurut ahli, ada Plato, ada Konstam, ada Lanford. Plato lebih mengidentikan tujuan pendidikan itu dianggap sebagai kekuasaan politik ya, kekuasaan negara. Karena tujuan negara itu akan sangat menentukan pada tujuan pendidikannya. Contoh, apabila suatu negara itu menganut paham komunisme, maka pendidikan yang ada di dalamnya juga akan berpengaruh kepada sistem komunisme yang ada di dalam negara tersebut ya. Misalkan kita lihat di negara Cina gitu yang sangat tinggi sekali paham marxismenya, lalu paham komunismenya gitu. Maka sistem pendidikan di Cina itu jauh lebih, kalau dikatakan ya, jauh lebih ekstrim atau jauh lebih ketat dibandingkan pendidikan yang ada di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Jadi kalau nanti Anda memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan lanjut, misalkan di jenjang magister, di jenjang doktor, dan ingin pergi ke luar negeri, sebaiknya kalau saran saya carilah negara-negara yang memang paham negaranya itu tidak terlalu ini ya, yang liberal lah, jauh lebih baik dibandingkan yang lebih ekstrim. Lalu kemudian Konstam mengatakan yang namanya tujuan pendidikan itu proses kemanusiaan diri sendiri agar mencapai ketentraman batin tanpa mengganggu dan membebani orang lain. Konstam lebih mengibaratkan bahwa tujuan pendidikan itu supaya orang itu bisa hidup mandiri, supaya orang itu tidak bergantung kepada orang lain, artinya tidak merepotkan orang lain. Tetapi kalau kita mau lihat secara tujuan pendidikan nasional gitu ya, sebenarnya si Konstam ini masih masuk atau sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di negara Indonesia ya. Tujuan pendidikan kita tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nanti siapa tahu aja kalau ada di tes ya, Anda harus bisa jawab itu memang membentuk pribadi atau membentuk manusia-manusia Indonesia menjadi manusia yang mandiri, manusia yang cerdas, manusia yang beriman dan bertakwa. Itu bagian dari tujuan pendidikan nasional. Sehingga kita katakan bahwa ketiga tokoh ini semuanya, baik Plato, Konstam maupun Lanford, sesuai dengan tujuan pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, lalu kemudian menurut Nota Negoro, dia mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu sebetulnya tercapainya kebahagiaan sempurna gitu ya. Harusnya ada kepuasan sepuas-puasnya hingga tidak menimbulkan keinginan lagi dan kekal atau abadi. Tetapi kalau kita lihat
Sepertinya ini agak apa tidak relevan ya, tidak relevan dengan konsep pendidikan saat ini, karena semua tolak ukur kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Mungkin kalau Mas Ali ya, kebahagiaan itu simple, yang penting besok bisa kuliah, besok bisa bekerja dan lain sebagainya, itu sudah dikatakan kebahagiaan, tapi belum tentu bagi Hawa. Dan pada prinsipnya manusia itu tidak akan pernah yang namanya memiliki rasa kepuasan. Dia pasti akan selalu meminta lebih dan lebih. Ya, nggak mungkin kalau manusia itu sudah puas dengan yang dimilikinya, tidak akan mungkin ada koruptor. Ya, koruptor ada karena memang dia tidak memiliki kepuasan. Jadi barangkali harus ditelaah kembali yang namanya kebahagiaan sempurna di sini ini maksudnya apa? Nah, jenis tujuan pendidikan itu ada 4. Ada yang namanya tujuan nasional. Jadi sebelum tujuan institusional, sebelum tujuan kurikuler, dan sebelum tujuan instruksional dibuat, terlebih dahulu harus tahu terlebih dahulu mengenai tujuan nasional itu apa. Pemerintah wajib membuat ini. Nah, tujuan pendidikan nasional itu dia bersumber pada Undang-Undang 1945 dan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ibu tidak akan menjelaskan di sini apa isi dari rumusan tujuan pendidikan nasional. Nanti bisa Anda cek sendiri ya di dalam undang-undangnya. Tetapi setelah kita menetapkan tujuan pendidikan nasional, langkah berikutnya biasanya ada yang namanya tujuan institusional. Tujuan institusional itu adalah tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, misalkan SD. SD pun dia juga memiliki tujuan institusional yang bisa berbeda-beda. Misalkan visinya sekolah A, visinya SDA, visinya SDB, SMP A, SMP B, itu akan sangat berbeda-beda tergantung pada konsep yang mau diangkat. Misalkan kalau sekolah dasar negeri dengan sekolah dasar Islam terpadu atau kita biasa katakan sebagai SDIT, itu kan pasti berbeda ya. Tingkat mata pelajarannya pun juga, kalau SDIT ilmu-ilmu keagamaannya atau sekolah-sekolah keagamaan lainnya pasti yang namanya pelajaran agamanya jauh akan lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam sekolah reguler. Jadi nanti ketika Anda mau memasukkan putra dan putri Anda ke satu lembaga pendidikan tertentu atau ke satu sekolah tertentu, sebaiknya dicek ya tujuan pendidikan institusional yang dimiliki di sekolah itu bagaimana, misinya bagaimana. Jadi tidak hanya kita melihat bahwa oh gedungnya bonafit, oh sekolah ini punya kolam renang, enggak, tetapi kita juga lihat kepada sistem kurikulumnya. Ya, bagaimana metode pembelajaran yang diberikan. Kalau sekarang ini kan fenomenanya ya, para orang tua itu berani membayar ratusan juta untuk membayar satu sekolah yang dianggap bagus ya, apalagi kalau sekolahnya itu berlabel sekolah internasional, itu biasanya akan jauh lebih digemari lagi bagi kalangan ekonomi atas. Tetapi bagi orang tua kita, meskipun kita awam terkait kurikulum dan sebagainya, kita bisa melihat ya latar belakang SDM-nya dari mana, lalu kemudian fasilitas sarana prasarana yang dimilikinya, lalu apa pembiasaan yang ada di dalam sekolah tersebut, itu akan terlihat semuanya di dalam tujuan institusional. Nah, berikutnya ini adalah tujuan kurikuler. Kalau tujuan kurikuler itu berkaitan dengan bidang studi atau kelompok mata pelajaran. Contohnya, kalau mata kuliah wawasan pendidikan ini tujuan kurikulernya apa? Kalau di sekolah, maka kalau kita lihat pelajaran sejarah dengan pelajaran ekonomi atau pelajaran matematika dengan pelajaran fisika dan pelajaran kimia,
itu memiliki tujuan kurikuler masing-masingnya seperti apa, dan itu akan sangat berbeda-beda. Tetapi biasanya tujuan kurikuler yang ada di dalam bidang studi atau yang ada di dalam kelompok mata pelajaran itu sudah disepakati bersama dalam satu forum diskusi guru atau kita katakan sebagai MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, dan itu diberlakukan untuk semua sekolah ya. Jadi tujuan kurikulernya sama, hanya saja nanti sub-sub tujuan atau indikator-indikator yang ada di dalam tujuan kurikuler itu bisa berbeda-beda bergantung pada tingkat karakteristik peserta didiknya. Biasanya kalau Anda mungkin pernah mendengar istilah KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal itu adalah standar nilai yang harus ditempuh atau harus dicapai oleh siswa supaya dia bisa lulus per satu topik pembelajaran ya. Semakin bagus nilai KKM-nya satu sekolah ya, atau semakin tinggi nilai kriteria ketuntasan minimal dari satu sekolah, maka itu akan menunjukkan semakin bagus pula kualitas dari sekolah tersebut. Contoh di sekolah anak saya itu KKM-nya kalau di sekolah negeri barangkali kalau untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi tidak mengunderestimate semua sekolah negeri ya, hanya beberapa sekolah negeri saja yang mungkin kriteria KKM-nya hanya 70 skornya. Nah, lalu kemudian sekolah anak saya nggak bisanya dia 85 gitu ya. Itu kan terlalu tinggi sekali kalau 85. Kalau di bangku perkuliahan kita berarti nilai anak-anak itu minimal harus A-, di bawah A- berarti dia tidak lulus. Nah, itu yang dinamakan sebagai tujuan kurikuler. Nah, selain tujuan kurikuler, setelah kita menemukan nih satu tujuan kurikuler, dari satu tujuan kurikuler itu kemudian dipecah lagi yang namanya tujuan instruksional, atau instruksional itu bahasa lainnya adalah pembelajaran. Jadi barangkali nanti kalau saya sering mengatakan instruksional itu maksudnya adalah pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan turunan dari tujuan kurikuler yang ada. Jadi kalau di dalam tujuan kurikuler itu kita kenal yang namanya KD, kompetensi dasarnya. Nah, nanti dari kompetensi dasar itu dia akan turun menjadi indikator dan dia akan turun menjadi tujuan pembelajaran. Contohnya kalau misalkan mata pelajarannya adalah akuntansi, begitu ya. Tujuan kurikulernya misalkan bidang mata pelajaran akuntansi, nantinya diharapkan siswa dapat menguasai atau dapat kalau dulu zaman ibu di IPS itu buku besar ya, mengerjakan buku besar atau apapun gitu. Dan nanti dari mengerjakan anak-anak supaya dapat mengerjakan buku besar itu, kira-kira tujuan pembelajarannya harus apa yang ditempuh, apa saja yang nantinya kompetensi-kompetensi apa saja yang harus ditempuh supaya tujuan kurikuler itu tercapai. Oh, dia harus paham dulu mengenai transaksi masuk, transaksi keluar ya. Atau misalkan dia harus paham dulu bagaimana menyeimbangkan neraca A dengan neraca B misalkan gitu ya. Itu masuk ke dalam tujuan instruksional. Nah, pertanyaannya sekarang, meskipun mata pelajarannya sama, lalu kemudian tujuan instruksionalnya sama, tetapi seorang guru atau pendidik itu wajib atau boleh fleksibel, dia boleh untuk mengkreasi atau mengedit tujuan instruksional yang telah ada selama masih sesuai dengan tujuan kurikuler yang telah ditetapkan. Misalkan guru A untuk mata pelajaran akuntansi, dia memiliki tujuan instruksional sebanyak 8 tujuan instruksional selama 1 semester ya. Lalu kemudian si guru A ini
dia mengajar di kelas 1, di kelas 1A, 1B. Nah, di kelas 1A dia mengajar semua full tujuan pembelajaran itu diajarkan kepada siswa. Ya, ada 8-8-nya diajarkan semua. Tapi di kelas B dia hanya mengajarkan 5 tujuan instruksional saja. Kenapa 3-nya tidak diajarkan? Karena kemampuan belajar kelas 1A dengan kelas 1B itu berbeda. Kelas 1A memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah dibandingkan kemampuan belajar yang ada di kelas 1B. Makanya kalau dulu zaman saya sekolah itu ada kelas unggulan, guru-guru paling senang masuk ke kelas unggulan karena memang selain guru itu simple untuk mengajar, maksudnya mudah mengajarkannya kepada siswa karena siswanya memiliki kemampuan belajar yang baik. Lalu kemudian juga siswa itu akan lebih cepat melahap materi pembelajaran sehingga akan ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal sudah dikuasai oleh siswa dengan baik. Jadi tidak perlu lagi dia mengajarkannya dari tujuan pembelajaran awal atau dari tujuan pembelajaran nomor 1 ya. Tapi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah dikuasai oleh siswa atau belum, memang dia harus melakukan pretest. Makanya kenapa biasanya kalau ada guru-guru yang paham sekali ya dengan ilmu pedagogik ya. Nah, kalau ada yang paham sekali dengan ilmu pedagogik, setiap mau masuk kelas atau di awal pertemuan pertama dia mau masuk kelas, dia akan memberikan pretest kepada siswa-siswanya ya, ingin tahu sebetulnya selama ini pencapaian yang sudah mereka kuasai itu seperti apa. Sama seperti ketika saya mengajar mata kuliah dasar kependidikan untuk teori belajar dan pembelajaran, sebelum mahasiswa itu masuk ke pertemuan topik pertama untuk materi kuliah, saya selalu memberikan pretestnya karena ingin tahu sampai sejauh mana mereka menguasai konsep dasar belajar dan pembelajaran. Kalau memang jelek, ya lebih bagus. Kalau menurut saya lebih bagus itu jelek-jelek semua satu kelas, karena kita mulainya akan lebih enak kalau memang semua pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik seragam. Tetapi ketika peserta didik itu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, misalkan si A bisa sampai, misalkan kalau kita ibaratkan dengan botol ya, si A sudah menguasai sampai 100 mili tentang konsep, tapi si B ini baru menguasai 50 mili, ya mau tidak mau seorang pendidik yang baik, dia harus memulai pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan belajar terendah yang ada di dalam kelas. Makanya kalau ditanyakan, sebenarnya paling enak mengajar itu homogen. Homogen itu artinya bahwa semuanya itu memiliki kecepatan belajar, memiliki kemampuan belajar yang sama. Kalau pinter atau bagus semuanya. Di PGSD Ibu nggak tahu ya kalau di prodi Anda. Kalau di PGSD itu ada satu kelas itu khusus peminatan. Peminatan kalau bahasa Ibu dulu PMDK ya. Awalnya tadinya nggak Ibu tanyakan kelas itu asal sumbernya, maksudnya berasal jalur masuknya dari mana. Tetapi setelah 1 kali 2 kali gitu, itu terasa. Nanti kalau kamu nanti siapa tahu jadi guru ya, Anda akan merasakan ya, kalau Anda mengajar itu akan merasakan bagaimana kualitas peserta didik Anda. Itu terasa sekali. Kalau menjelaskan di kelas itu tuh dia selalu hidup ya. Ibu menjelaskan sedikit, nanti pertanyaannya bagus. Dia selalu nanyanya tidak mengulang konsep, tetapi dia sudah bertanya, dia sudah menganalisis, dia tidak bisa menemukan apa jawabannya, lalu kemudian bertanya. Makanya seringkali kalau mahasiswanya tanya, Ibu selalu muji, bagus jawab pertanyaanmu bagus, karena itu yang pertanyaannya memang belum pernah Ibu jelaskan, tapi dia sudah kepikiran terkait hal itu. Lalu kemudian ketika Ibu tanyakan, Anda semuanya masuk ke jalur apa sih? Jalur peminatan, Bu. Oh, pantas kelihatan sekali perbedaannya di antara teman-teman kelas yang lainnya gitu ya. Jadi sebaiknya begitu. Tujuan instruksional itu sifatnya fleksibel. Jadi kalau tujuan pendidikan nasional tidak bisa kita ubah, tujuan institusional juga itu harus kebijakan dari atau kesepakatan antara warga sekolah, guru dengan kepala sekolah. Tujuan kurikuler juga ini berdasarkan oleh
musyawarah guru mata pelajaran, jadi juga tidak terlalu fleksibel. Yang fleksibel bagi seorang pendidik itu adalah tujuan instruksional. Kita lanjut ke fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan pada dasarnya menurut Prof. Tilaar membangun, mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik agar menjadi manusia susila dan cakap serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air Indonesia. Paulo Freire dalam Tilaar juga dia mengatakan bahwa fungsi pendidikan itu dapat membuat siswa itu mengembangkan dirinya ya tanpa dihalangi oleh sekat pembatas atau kekuasaan. Jadi fungsi pendidikan itu paling tidak dia mampu mengubah seseorang menjadi lebih matang di dalam berpikir dan lebih matang di dalam bertindak ya, cerdas. Cerdas itu bukan cerdas secara logika saja ya, tetapi cerdas itu bagaimana seseorang itu mampu mengambil keputusan yang harus dia pilih ya. Kematangan dia di dalam berpikir itu seperti apa. Nah, itu pendidikan itu terasa sekali. Nah, Ibu bisa merasakan ya ketika dulu di jenjang S1 ketika bernalar atau berlogika mungkin masih belum terlalu komprehensif, tapi ketika kita jenjang sekolahnya semakin tinggi, ketika melihat satu masalah itu biasanya bercabang-cabang. Oh, kalau saya ngambil tujuan ini, kalau saya ngambil keputusan seperti ini, akan konsekuensinya akan seperti ini. Tetapi kalau saya ambil yang ini, konsekuensinya akan seperti ini. Nah, itulah yang artinya bahwa fungsi pendidikan itu mampu membuat manusia itu menjadi lebih baik. Ya, nggak ada pendidikan yang membuat manusia itu menjadi tidak baik, pasti semuanya menjadi lebih baik lagi. Dan itu yang diharapkan dari negara Indonesia ini ya. Kita masih bisa lihat buta huruf itu masih ada di Indonesia. Kita beruntung berada di pusat kota. Bayangkan dengan teman-teman Anda yang ada di daerah pelosok yang waktu itu beberapa minggu lalu Ibu ceritakan mengenai peserta didik dari PPG ya, program profesi guru dari Papua itu seperti sekolahnya seperti Laskar Pelangi, dari bambu, dari papan, dan tidak pernah mengenal Zoom ya. Sebetulnya ketika waktu itu mereka praktek pengalaman mengajar gurunya, dan Ibu wajibkan harus Zoom karena diminta oleh kementerian bahwa dosen harus ikut duduk bareng ketika guru-guru itu praktek mengajar supaya bisa menilai. Dan kan tidak mungkin bisa dilakukan, Ibu nggak mungkin terbang ke Papua untuk menonton mereka ya. Akhirnya Ibu paksakan, pokoknya saya tidak mau tahu waktu itu. Ibu agak keras waktu itu, saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Kebetulan ibu-ibu ya, Ibu bisa mengkondisikan siswa Ibu, dia bisa ngeklik Zoom, itu aja permasalahannya. Kalau Ibu nggak punya Zoom, saya yang akan bantu. Tapi paling tidak Ibu harus mengkondisikan siswa-siswanya bisa. Kocar-kacirnya dari mana? Smartphone-nya aja nggak punya siswa-siswa itu. Sudah akhirnya dipinjamkan ya. Saya selalu bilang, coba Anda ini berusaha cari smartphone, apa smartphone-nya kepala sekolah, apa smartphone-nya guru sesama guru, atau smartphone-nya suami, atau smartphone-nya siapa saja, itu dipinjamkan dulu ke anak didik. Jadi waktu itu saya hanya minta 5 anak. 5 anak aja itu udah yang paling top chairnya istilahnya ya, udah paling pinternya di sekolah itu aja menggunakan gadget atau teknologi aja masih terbata-bata ya. Dia butuh 2 hari untuk membelajarkan siswa-siswanya menggunakan Zoom ya. Ibu tidak memperbolehkan menggunakan Google Meeting waktu itu karena Google Meeting kayaknya lebih sulit dibandingkan Zoom ya. Jadi sebetulnya kita katakan bahwa pendidikan yang ada di daerah Indonesia bagian timur itu sangat jauh kualitasnya berbeda dengan Indonesia di bagian barat, karena memang sarana prasarana mereka tidak mendukung, sehingga masih banyak kita temukan pernikahan dini, perceraian dini, atau kasus-kasus yang ya kasus-kasus menyeramkan lah ya, yang tindak pidana yang bisa kita bilang kok bisa dilakukan oleh orang-orang karena memang tidak
tidak masuk itu yang namanya nilai-nilai pendidikan yang kualitasnya sama seperti wilayah Indonesia bagian barat. Meskipun guru-gurunya sudah di training dengan PPG, tapi itu tidak mengubah kualitas pendidikan secara signifikan. Ya, jadi kalau misalkan ada kebijakan dari pusat, lalu kemudian ya udah pakai aja internet, ya itu nggak semudah hal itu. Guru-guru pasti bisa mengupayakan supaya anak-anak itu bisa menggunakan gadget atau gawai selama fasilitas sarana prasarana yang dimilikinya sudah baik, sehingga biasanya akhirnya fungsi pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil atau kita katakan daerah 3T ya belum mampu membentuk pribadi-pribadi yang cakap, ya belum mampu membentuk pribadi yang apa istilahnya ya, yang meminimalisir terjadinya asusila lah ya. Jadi mereka hanya paham bahwa kalau saya sudah lulus SD, meskipun pendidikan itu gratis ya sampai 12 tahun, tapi kan mereka pikirnya yang penting bisa baca, nulis, hitung, cukup sampai di situ ya. Makanya ketika saya mendapatkan mahasiswa dari Papua itu luar biasa, saya acungi jempol karena mereka mau sekolah tinggi sampai bangku perkuliahan, meskipun memang kualitasnya, atau kalau ibu katakan itu kalau mobil itu dia nggak bisa digeber sama 100 km per jam sama seperti Anda yang reguler, itu nggak bisa. Jadi dia agak lebih lambat, tapi tidak apa-apa. Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemda setempat dan sangat baik ya, untuk supaya pendidikan itu bisa sama nantinya dengan yang ada di perkotaan. Jadi dia mengirimkan putra-putra daerahnya, lalu kemudian putra-putra daerahnya kembali ke asalnya dan dijadikan oleh Pemdanya menjadi guru PNS, dan itu membelajarkan kepada yang lainnya. Apalagi kalau kebijakan kurikulumnya berubah-berubah lagi gitu, mungkin mereka orang-orang yang ya kita katakan sebagai barisan paling belakang lah yang akan mendapatkan sentuhan inovasi. Ini menurut Harten dan Han, fungsi nyata dari pendidikan mempersiapkan anggota warga untuk mencari nafkah. Ya, betul ya. Kalau misalkan ditanyakan ya, orang itu nggak sekolah tapi kok bisa sukses, tapi kok bisa tajir melintir misalkan. Pertanyaannya sekarang berapa banyak orang yang mengalami hal itu? Nggak banyak ya, itu hanya kasus-kasus tertentu saja, hanya kasus-kasus khusus yang tidak bisa kita samaratakan semuanya. Kalau kita bilang bahwa mendingan gak usah sekolah, yang penting bisnis aja bisa jadi ini, ya iya kalau sukses, kalau tidak gitu ya. Jadi pendidikan itu membekali diri kita dalam keadaan kita siap menerima apapun yang terjadi di kehidupan ya. Misalkan kita kalau sedang berada di titik terbawah, paling tidak kita punya ilmu yang bisa kita berikan gitu ya. Lalu kemudian mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan untuk kebutuhan warga, melestarikan kebiasaan adat istiadat, dan menanamkan keterampilan yang perlu untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Ini masih teoritis sekali. Ini fungsi laten itu fungsi sekunder ya, fungsi lain dari pendidikan. Itu dia untuk mengurangi pengendalian orang tua, karena memang ketika sudah dewasa, semua apa yang akan kita lakukan itu menjadi resiko kita tersendiri ya, sudah tidak ada lagi orang tua ikut campur. Makanya kenapa saya paling senang jadi dosen dibandingkan menjadi seorang guru. Kalau guru, anak yang mendapatkan nilai tidak baik atau di bawah misalkan di bawah rata-rata sekolah, biasanya orang tua bisa komplain tuh ke gurunya. Tapi kalau dosen nggak akan ada yang komplain. Ibu nggak pernah dikomplain sama orang tua mahasiswa ya, Bu Rika, kenapa anak saya ini si Hawa kok nilainya E gitu ya, nggak akan ada. Hubungannya itu kalau sudah semakin tinggi pendidikan, hubungannya hanya antara pengajar dan peserta didiknya saja, sehingga mengurangi pengendalian orang tua. Jadi Anda juga sudah siap untuk dilepas. Makanya kan ada beberapa teman barangkali yang sekolahnya di luar ya, karena memang itu fungsi dari pendidikan, dan juga dia sebagai persiapan untuk menjadi orang tua nantinya.
Lalu menyediakan sarana untuk pembangkangan. Ini maksudnya begini, artinya bahwa ketika Anda berpendidikan, Anda bisa tahu, Anda bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Ya, rasionalitas Anda, logika nalar Anda jalan. Jadi kalau ada tindakan yang menurut Anda tidak sesuai dengan hati nurani Anda, tidak sesuai dengan moralitas, ya tidak dilakukan, maka itu dikatakan sebagai sarana untuk pembangkangan. Tetapi kalau orang-orang yang nggak berpendidikan, ya dia ikut-ikut aja. Contoh paling gampang, orang Indonesia itu kan terbuai dengan konsep begini, nggak usah kerja keras, duit nanti bisa datang sendiri. Ya, kalau kita lihat di berita-berita, banyak orang-orang ditipu-tipu investasi bodong, ya, atau misalkan siapa tuh yang sekarang di penjara, yang bisa menggandakan uang. Ya, orang kalau nggak berpendidikan, dia akan makan, wah hebat ya, si Bu Ika itu bisa menggandakan uang dari 100.000 sampai 10 juta, sampai 100 juta gitu. Lalu saya setor uang sekian. Lah kalau bagi kita yang waras dalam tanda kutip, artinya berpendidikan, kita kan berpikir, wah ada orang mau dibohongin begitu ya. Kalau kita buat cerita, melihat berita lalu kemudian kita berkomentar seperti itu, ya karena kita sudah mengenyam yang namanya pendidikan. Jadi logika kita lebih jalan ya dibandingkan orang-orang yang minim. Lalu mempertahankan sistem kelas sosial, ya sudah tentu. Biasanya kalau sistem kelas sosial tinggi atau ekonominya menengah atas, dia tentunya akan menengah atas. Dia pasti akan sekolah setinggi mungkin. Makanya saran ibu ya, kalau misalkan orang tuamu mampu menyekolahkanmu sampai level tertinggi, ambil aja ya, kapan lagi sekolah itu bisa dirasakan ya, karena tidak semua orang bisa merasakan atau bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi. Atau bagi yang perempuan kalau memang mau sekolah tinggi lagi, lanjut aja, jangan pikirkan omongan orang itu tidak membuat kita berubah, omongan orang itu tidak membuat kita sukses ya. Karena dulu ingat sekali ibu masuk S3 itu dulu usia 26 tahun ya. Waktu itu ada beberapa kawan, mau apa umur 26 tahun belum menikah, ambil S3 gitu. Mau seperti apa nanti pasangannya ya. Ibu nggak dengarkan itu ya, ibu tutup kuping. Kenapa harus ada stigma di masyarakat kita yang namanya perempuan itu ya nggak usah sekolah tinggi gitu, cukup sampai situ saja, cukup di jenjang itu saja gitu ya istilahnya. Tapi kan karena profesi ibu juga dosen dan dokter, itu kan tuntutan kewajiban buat ibu ya. Jadi ya ibu ambil saja. Yang penting begitu. Kalau jadi perempuan fokus aja gitu. Apa yang kamu inginkan kejar, selama itu dia sifatnya positif ya. Jangan takut nggak dapat jodoh. Nggak ada itu alasan nggak dapat jodoh karena sekolah tinggi gitu ya. Itu kan semua jodoh itu matian, jodoh rezeki itu sudah ada yang ngatur, jadi nggak usah pusing-pusing terkait hal itu. Lalu memperpanjang masa remaja ya, jadi dia biasanya kalau di sekolah kan jadinya masa remajanya itu semakin panjang ya, karena ada beberapa pembatasan usia remaja di beberapa teori ya. Tetapi kalau memang kalau kita lihat dari bukunya, kalau nggak salah Elizabeth Harlock, yang namanya usia remaja itu sampai Anda kelas 3 SMA, atau kalau sekarang kelas 12 itu masih bisa dikatakan remaja akhir. Ini adalah fungsi pendidikan menurut David ya. David mengatakan bahwa sebagai transmisi kebudayaan dan sosialisasi nilai-nilai. Ya betul. Jadi tidak pernah berubah kurikulum kurikulum pertama negara Indonesia itu tahun 1947 ya. Ibu sedikit cerita tentang kurikulum. Nah, di kurikulum 1947 itu tidak ada mata pelajaran ya. Yang ada hanyalah pendidikan karakter saja. Berbudi pekerti luhur, hanya saja dia masih kental dengan orde lama ya, karena waktu itu masih orde lama.
Jadi masih ada nilai-nilai penjajahan dari Belanda. Jadi konsep pembelajarannya itu masih inginkan sekali dengan Belanda. Tetapi nilai budi pekerti luhurnya, nilai afektif sosialnya sama antara kurikulum 47 sampai saat ini itu semuanya sama. Ya, lalu kemudian berubah lagi kurikulum tahun 52, 5 tahun kemudian berubah kurikulum itu. Nah, di kurikulum tahun 1952 itu sudah mulai dikenal orde baru, ya sudah mengarah ke tahun 65 sudah mengarah orde baru. Lalu kemudian mata pelajaran juga masih belum ada seperti saat ini. Mata pelajaran itu baru ada terjadi di kurikulum 1984. Tetapi di kurikulum 1984 materi pelajarannya sangat padat. Baru kenal yang namanya nilai, ya, nilai rapot, lalu kemudian ulangan catur bulan, itu dikenalnya dimulai dari kurikulum 84. Dulu di kurikulum 75 itu tidak dikenal yang namanya ulangan catur bulan. Ya, nah itu perbedaannya. Lalu kemudian menjamin integrasi sosial. Fungsi pendidikan untuk menghindari, meminimalisir terjadinya konflik, ya, di dalam masyarakat. Makanya kalau ada ungkapan, ya, yang sekolah yang sadar aja gitu. Jadi kita jangan terlalu tapi biasanya orang yang berpendidikan itu pasti akan mudah masuk ke lapisan masyarakat apa saja. Dia bisa membawa dirinya dengan baik, ya. Misalkan kalau lagi di ibu-ibu komplek dia bisa gitu. Kalau ibu kan juga gitu, kalau lagi di sekolahan jadi mama-mama muda tuh mamut. Nah, ibu nggak pakai gelar, ya kan, bahasa omongannya juga beda. Kalau kepada Anda kan akademik, ya, kalau pada mama-mama itu obrolannya ya palingan apa tentang anak-anak gitu, ya, itu jauh lebih mudah. Jadi dan kita kalau diajak bicara juga nyambung gitu, ya, nggak gitu, ya, karena memang kan pergaulan itu, lalu kemudian karena kita sering membaca, jadi wawasan kita pun juga akan bertambah. Kalau misalkan nanti Anda memilih profesi sebagai, ini kalau bukan bapak-bapak, ya, bicara kepada ibu-ibu, kalau Anda memilih profesi sebagai ibu rumah tangga, usahakan Anda punya kesibukan di rumah, ya. Kesibukan itu dalam arti minimal Anda mengikuti forum-forum apa gitu, supaya wawasan kita itu lebih berkembang. Jadi nggak hanya terpatok dengan urusan domestik saja, tapi yang lainnya juga bisa, ya. Jadi kalau mama-mama kece lah istilahnya. Dan lalu kemudian fungsi pendidikan lain mengajarkan corak kepribadian. Jadi kepribadian, karakter, keterampilan, keahlian. Kalau karakter itu saya jelaskan di YouTube, ya. Karakter itu kan cerminan perilaku kita, ya. Kalau ada orang yang pemarah, lalu kemudian tukang berantem, orang kan ibaratkan ada karakternya jelek. Jadi karakter itu kayak cerminan suruh tampil kita, ya. Makanya kalau bisa jadi manusia itu yang memiliki karakter baik, ya, supaya juga nantinya membawa nama baik yang bagus juga untuk keturunan kita nantinya. Jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini, kalau ada itu dulu Bu Ika itu dulu, ya, itu kan jadinya kan jelek, ya. Sebaiknya jadi karakter yang lebih baik, meskipun memang tidak menjamin manusia itu akan selalu positif, ya, tapi paling tidak dominan positif. Lalu kemudian ini sumber inovasi sosial terkait dengan bidang-bidang penemuan baru, itu terkait dengan inovasi, ya. Inovasi itu penemuan yang baru itu bisa saja tidak baru bagi sekelompok orang, tetapi bisa saja baru bagi kelompok orang yang lainnya. Contoh misalkan smartphone bagi kita yang berada di daerah Jakarta mungkin sudah tidak aneh lagi, tetapi bagi teman-teman atau bagi warga negara yang hidupnya di daerah misalkan pedalaman di satu daerah gitu, ya, dia melihat smartphone akan aneh, ya. Jadi tingkat kebaruan yang ada di dalam inovasi itu akan sangat bergantung si penerimanya, atau bergantung pengetahuan penerimanya terhadap produk tersebut.
Urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter. Karakter secara KBBI diartikan sebagai bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, temperamen, serta watak ya. Kalau kita kaitkan dengan watak mungkin agak sulit diubah ya kalau watak itu. Kayak tadi malam ibu jadi ingat ya, udah mana ibu kepalanya pening ya, apa pilek nggak enak betul, mahasiswa WA jam 8:30 malam maksa-maksa, akhirnya ibu semprot juga. Ibu biasanya itu temperamennya memang agak kencang, agak tinggi. Kalau badan nggak enak, mahasiswa maksa. Nah itu yang biasanya membuat temperamen ibu cukup tinggi ya. Dia minta ditandatanganin ujian untuk ujian skripsi. Padahal baru kemarin dia memberikan bab 4 dan bab 5, hari ini ibu harus dimintai untuk tanda tangan ya. Lalu ibu jawab aja, dosen itu juga manusia, kami bisa sakit gitu ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Nah, ibu udah merepet-repet panjang lebar itu di WA, ibu marahin. Tapi kalau ibu biasa harus marahin mahasiswa, kasihan nanti lama-lama. Oh ya kasihan juga ya. Nah itu tergantung hubungannya dengan temperamen. Maksudnya ibu kadang-kadang nggak pengen marah-marah sebetulnya sama mahasiswa, tapi kadang-kadang mahasiswa tuh nyebelin juga. Ada 2 mahasiswa juga sempat saya blokir nomornya ya, 2 mahasiswa bimbingan skripsi saya. Saya pusing sekali kalau misalkan hari ini dia sudah memberikan proposal skripsi, lalu kemudian 2 hari berikutnya dia sudah menagih, padahal janji awalnya kalau mau bimbingan atau mau saya menjadi dosen pembimbing paling maksimal tuh 1 minggu baru akan saya balas, dan biasanya 4 hari 5 hari itu saya baru akan respon proposal skripsi mahasiswa. Jadi nggak pernah saya mau sampai 2 minggu atau 1 minggu lebih, itu tidak pernah ya. Tapi namanya mahasiswa nggak mau sabar ya. Jadi kadang-kadang itu kita harus kita harus memahami lingkungan kita ya. Jangan memaksakan kehendak pribadi ya. Meskipun juga ibu sadar ya, kalau misalkan mahasiswa itu tidak ujian skripsi, nanti dia UKT-nya akan bertambah. Tapi kan paling tidak dia bisa dari sebelumnya dia melakukan manajemen waktu yang baik. Ini pelajaran untuk Anda, mumpung Anda masih di semester awal ya, tahun perkuliahan. Besok kalau ujian mau skripsi itu, kalau dosennya lama merespon, misalkan 2 minggu baru respon proposal skripsi, Anda kalau mengerjakan balasan komentar dari dosen itu Anda cepat. Jangan dosennya sudah lambat, mahasiswanya lambat, nggak akan ketemu kalau kayak begitu caranya ya. Mahasiswa itu dilarang lambat ya. Itu juga yang berlaku pada saat itu ibu dulu gitu juga. Dosen boleh terlambat, ibu tidak pernah memaksa dosen ibu untuk menandatangani cepat-cepat halaman pengesahan. Kalau memang sudah oke, ya pasti akan ditandatangani. Tetapi bagaimana kita mengatur manajemen waktu kita itu dengan baik, itu terlihat. Nah dari situ kita kelihatan nanti karakternya. Karakter mahasiswa yang buru-buru itu berarti selama ini meminta memaksakan kehendak pasti di lingkungan keluarganya ya. Kalau di keluarga mungkin sudah dipahami ya, tapi kan ini bukan lingkungan keluarga, dan itu memang agak susah ya diubah kalau yang namanya temperamen dengan watak gitu ya. Kayak memang sudah melekat di dalam diri. Makanya kalau kita punya 2 atau 3 sifat yang memang agak sulit diubah, sebaiknya hal-hal yang lainnya ya jangan seperti itu juga ya, cukup menyulitkan orang lain nantinya. Lalu Licona juga mengatakan bahwa karakter itu adalah kecenderungan untuk berbuat baik dalam segala situasi. Licona itu lebih positif melihat karakter, tetapi kalau KBBI itu melihat karakter negatif dan karakter positif yang ada di dalam diri manusia. Nah kalau konteks psikologi juga ditinjau dari titik tolak etis atau moral ya, dia sama. Pengembangan karakter itu proses terus-menerus. Semakin Anda nanti dewasa, semakin Anda tua, biasanya akan Anda lebih bijaksana. Ya, makanya kenapa ya kalau di instansi pemerintahan biasanya pemimpin-pemimpin yang ada di suatu lembaga itu biasanya adalah orang-orang yang sudah matang, karena memang di dalam cara berpikirnya beda
dengan orang-orang misalkan seusia ibu ya. Kalau seusia ibu itu biasanya identiknya masih dipenuhi dengan emosionalitas, masih kita ingin apa namanya idealis gitu ya, nggak boleh gitu ya, terlalu kaku. Tapi kalau orang-orang itu dia akan lebih wisdom, lebih bijaksana, dan itu memang proses yang akan terus menerus. Perjalanan hidup itu akan membuat kita itu lebih wise ya, akan lebih bijaksana lah. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini pendidikan karakter itu kita kenal dengan mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Saat ini tuh pemerintah sedang menggaungkan yang namanya pendidikan karakter. 18 pendidikan karakter ada di sekolah-sekolah, karena memang hal ini diakibatkan banyaknya isu terkait sudah terkikisnya nilai-nilai karakter ya yang ada di peserta didik. Misalkan kalau di siswa sekolah dasar saja baru-baru ini ibu temukan berita ya, kalau nggak salah ibu nonton di YouTube CNN, ada satu anak yang ditelanjangi oleh teman-temannya ya. Itu padahal sekolah sudah dengan ketat sekali terkait pendidikan karakter ini, karena gempuran media massa itu atau media sosial itu sudah tidak bisa terbendung ya. TikTok, bagaimana anak-anak perempuan, mohon maaf ya, joget-joget yang menurut ibu sih kurang pantas ya, anak perempuan joget-joget seperti itu dengan pakaian ketat, lalu ya pokoknya nggak enak dilihatnya. Padahal sebetulnya kalau di bangku persekolahan itu sudah diajarkan, tetapi kalau memang terpaan yang ada di dalam sekolah itu jauh lebih kuat terpaan yang ada di media massa, biasanya yang ada di media massa lebih menang ya. Kalau di dalam konsep ilmu komunikasi ada namanya ilmu apa, itu agak lupa ya, namanya itu kultivasi ya. Ada ilmu cultivation. Ilmu kultivasi itu setiap hari seorang anak atau kita disodori oleh media massa atau media sosial terkait hal-hal itu secara tidak sadar nanti lambat laun di bawah kendali si peserta didik itu dianggap sebagai sebuah kebenaran ya. Contohnya misal ada anak sering nonton tayangan Smackdown ya, dia melihat orang itu kalau dipukulin di apa istilah itu, dibanting-banting, ditiban-tiban gitu ya, ditindih-tindih sama lawannya, kok nggak mati ya. Lalu itu dicoba ke temannya, ya temannya meninggal dunia gitu. Karena anak tidak bisa memfilter. Makanya hati-hati nanti ketika Anda memiliki anak usia sekitar, disebutnya dari usia dini ya, dari sekitar 2 tahun gitu, 2 tahun sampai 12 tahun, sebaiknya jangan diberikan tayangan-tayangan yang seperti itu. Ya, kalau dia terima setiap hari, dia akan menganggap itu benar ya. Atau kalau misalkan nonton Superman ya, dia melihat Superman itu punya sayap di belakang. Kalau dia loncat gitu dari gedung, kok bisa terbang? Nah, dia kalau nggak ada pemberitahuan dari orang tua, dia menganggap bahwa ternyata cuma modal sayap di belakang aja saya bisa loncat loh dari ketinggian tertentu. Nah, itu tidak salah anak, karena memang anak itu kan masih kayak spons ya, kayak SpongeBob gitu, dia masih meresap semua informasi tanpa disaring. Ya, beda dengan anak SMP. Makanya dulu waktu sebelum pandemik ya, ketika ibu nonton di bioskop, ibu terheran-heran ada orang tua yang membawa anaknya untuk nonton pocong ngesot apa-apalah itu. Kok bisa-bisanya anak sekolah dasar diajak nonton seperti itu ya. Itu kan secara tidak langsung nanti dibawa kendali otaknya, dia jadi penakut gitu ditontonkan itu ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak itu ditakut-takuti, ayo makan, kalau nggak makan nanti nasinya nangis, kalau nggak makan nanti digondol kantong mewek segala macam. Itu secara tidak sadar nanti dia akan terbentuk ketakutan di dalam dirinya. Sehingga ketika kita mau melakukan pendidikan karakter atau ketika kita mau mengembangkan karakter pada diri seorang peserta didik ya, itu paling enggak kita menanamkan sesuatu hal yang bersifat moral knowing, atau yang anak itu mampu berperilaku
berperilaku baik ya. Berikanlah hukuman tuh yang tidak menyiksa, yang tidak membekas dan tidak melukai. Itu memang susah sekali. Makanya kalau di dalam mata kuliah teori belajar dan pembelajaran ketika ibu sedang mengajarkan tentang topik hukuman bagi peserta didik, biasanya mahasiswa agak sulit mencari hukuman yang elegan gitu ya. Ada salah satu contoh, jadi ibu juga bagus sekali bukunya. Ibu nggak nyangka ada contoh bagus dari buku itu ya. Jadi buku itu cerita ada satu sekolah di sekolah SMA ya, dia tidak mengatakan sekolah SMA itu ada di mana, entah itu memang nyata atau memang itu hanya bualan dari si penulis buku, tapi jujur bagus. Nah, di SMA itu kebetulan kamar mandinya habis direnovasi. Lalu kemudian kepala sekolah berinisiatif memasangkan kaca besar ya, kaca besar di kamar mandi putri. Karena kan kalau anak perempuan kan seneng nanti kan dia mengganti membuka jilbab, memperbaiki jilbab dan segala macam kan. Nah, tapi anak perempuan, siswa perempuan ternyata ketika kaca itu senang sekali, dia nulis nanti misalkan love ya, love Asep ya, love Teju, love siapa gitu kan, sekali 2 kali gitu. Nah si OB cleaning service kamar mandi ini merasa keberatan ya dengan kotoran yang selalu diberikan kepada siswi-siswi perempuan. Dia lapor ke kepala sekolah, Pak, di kamar mandi siswi itu seringkali kacanya itu ditulisi dengan lipstick ya, sedangkan kan kalau lipstick itu dia kan berminyak ya, jadi kan cenderungnya membutuhkan usaha lebih keras lah dibandingkan kalau dia yang sifatnya kotorannya hanya debu ya. Lalu kepala sekolah, oh ya udah besok buatkan saja pengumuman di dalam kaca itu ditempelkan, tolong jangan mengotori kaca ini gitu kan. Nah, tempel itu sama si cleaning service-nya. Lalu kemudian kira-kira tokcer nggak akan tokcer, nggak akan bisa. Ini padahal anak SMA. Nah, cerita lagi si OB-nya ke kepala sekolah, tidak mempan, tetap saja siswi-siswi itu mengotori kaca. Tetap aja kaca itu dalam keadaan kotor dengan lipstick dan segala macam. Oke, berarti kalau besok kita kumpulkan siswi-siswi perempuan, beberapa perwakilan siswi perempuan ke kamar mandi, lalu kemudian nanti kita kumpul bersama di kamar mandi perempuan gitu ya. Nah akhirnya si kepala sekolah buat pengumuman, perwakilan aja hanya beberapa orang kok. Ibu lupa di buku itu disebutkan atau tidak berapa jumlah siswi yang diundang ya. Datanglah mereka ya, perwakilan siswi, ada sekolah, lalu kemudian ada OB yang biasa membersihkan kamar mandi itu gitu kan. OB juga dia membawa kain kepel kayu gitu ya. Nah lalu kemudian kepala sekolah ketika sudah mengumpulkan siswi-siswi, dia nanya, Anda tahu tidak bagaimana cara kaca ini setiap harinya dibersihkan? Ya siswi-siswi kan bilang, kami nggak tahu Pak bagaimana cara membersihkan. Lalu dia bilang ke OB-nya, silakan Mbak, bagaimana caranya biasanya dibersihkan. Entah itu benar atau tidak ya, si cleaning service ini dia mencelupkan kain kayu itu ke lubang, mohon maaf ya, ke lubang WC. Dari lubang WC itu lalu kemudian ditempelkannya ke dalam kaca kamar mandi siswi perempuan. Semua terhenyak gitu. Jijik banget gitu kan. Besoknya lagi ada tidak kira-kira tindakan yang sama dilakukan oleh siswi? Nggak ada satupun yang berani menempelkan apapun di kaca tersebut ya, meskipun ibu yakin pasti tidak seperti itu kaca itu dibersihkan, tetapi karena sudah memiliki riwayat jorok seperti itu kan pasti tidak akan ada yang mau ya. Nah buku itu bagus sekali idenya ya, artinya bahwa tidak perlu menghukum, tidak perlu mencari siapa pelaku dari tindakan tersebut, tetapi itu mampu mengubah
mengubah perilaku daripada siswa. Nggak ada siswa-siswi lagi yang berani untuk mengotori itu. Paling nggak kan dia sudah jijik ya. Nah jadi seperti itu. Paling nggak kita ketika mau mengembangkan sebuah karakter itu jangan identiknya dengan yang sifatnya punishment. Meskipun teori belajar, kalau sedikit mahasiswa kependidikan ya belajar behavioristik, meskipun behavioristik itu mengatakan bahwa hukuman itu akan mampu mengubah perilaku seseorang, tidak selamanya hukuman itu mampu mengubah perilaku seseorang. Jadi tugas pendidik itu rumit, tugas pendidik itu berat. Bagaimana dia mampu membentuk kepribadian, bagaimana dia mampu membentuk kognitif, bagaimana seorang guru itu mampu membentuk keterampilan seorang peserta didiknya. Makanya kenapa kalau kita bilang guru itu tugas mulia, ya betul gitu, karena nggak semua orang bisa menjadi guru, nggak semua orang sabar untuk menjadi seorang guru. Makanya kita berterima kasih sekali sama Bapak Ibu guru kita ya, mereka sudah mampu menanamkan karakter di sekolah dengan baik kepada diri kita sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang sukses nantinya. Nah selain itu tahapan pengembangan karakter kedua moral feeling, yaitu perasaan suka, kecintaan berperilaku baik. Jadi disugesti ya, kalau kita berperilaku baik, kita menyenangkan, lalu kemudian itu menjadi internalisasi dan itu menjadi aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun juga kita akan mampu mengembangkan karakter baik dari dalam diri kita sendiri. Lalu kemudian, pendidikan karakter menurut Lincona suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ya, lalu lingkungan pendidikan sangat berperan dalam tingkat formal, informal, dan non-formal. Ini nggak terlalu kita lewati saja. Berikutnya adalah kebudayaan. Budaya berasal dari kata budi, artinya budi atau akal. Jadi tidak selamanya yang namanya budaya itu berkaitan dengan peraturan adat istiadat saja, tidak. Tetapi juga pewarisan nilai-nilai moralitas yang ada di dalamnya ya. Adanya enkulturasi, adanya pembudayaan. Nah, orang mau menuju supaya pembudayaan, dia harus dipaksa dulu, terpaksa, terbiasa, pembiasaan, pembudayaan. Contohnya misalkan kalau kita dulu zaman sekolah ini ya, kita sudah tahu nih kalau hari masuk sekolah tanpa kita dibangunkan oleh orang tua setiap hari, kayaknya alarm mata kita tuh sudah pasti melek gitu ya. Wah, udah jam segini nih, udah jam 5 pagi nih, harus mandi, harus segera berangkat ke sekolah karena jam setengah 7 harus masuk. Awal-awalnya itu malas, tapi lama-lama dia akan menjadi pembudayaan ya, dia akan menjadi satu rutinitas tertentu yang tidak perlu lagi orang tua harus teriak-teriak. Kalau masih ada orang tua yang teriak-teriak untuk Anda bangun pagi, berarti itu belum pembudayaan. Begitu juga dengan mungkin kalau bagi umat muslim untuk sholat ya. Sholat itu kalau bisa diberikan kepada anak usia dini, karena dia akan semakin terbiasa sholat itu dan menganggap itu jadi sebagai sebuah rutinitas ya, tapi memang harus sabar ya, sehingga yang namanya budaya itu butuh usaha yang cukup keras. Nah, tapi ironisnya sekarang ini banyak sekali nilai-nilai budaya yang sudah mulai terkikis oleh adanya budaya K-pop misalkan ya, atau budaya apa lagi, budaya luar negeri yang masuk, atau contohnya paling sederhana aja, misal dari makanan ya, makanan mungkin jarang kali anak-anak sekarang makan gudeg ya, atau makan makanan tradisional pecel gitu ya, atau ya pokoknya dari tradisional. Anak-anak sekarang kan sebenarnya budaya kopi, budaya boba, lalu kemudian apalagi kalau Starbucks mendon di satu gelas Starbucks bisa berapa jam gitu ya. Sekarang kan model-modelnya gitu, check in gitu, Starbucks mana gitu. Nah itu sudah bergeser, tapi tidak masalah selama budaya itu tidak mempengaruhi atau tidak mengubah budaya prinsipil. Misalkan jangan pernah kita mengikuti budaya, misalkan mohon maaf,
kumpul kebo atau free sex seperti yang ada di luar negeri atau yang melanggar budaya ketimuran, itu sebaiknya jangan diikuti ya. Kita sebagai orang tua nanti juga harus membentengi hal itu, karena bagaimanapun juga budaya itu tidak akan bisa terjaga kalau hanya dipercayakan kepada sekolah saja. Harus ada peran serta orang tua serta lingkungan di masyarakat yang membantu terjadinya filterisasi terhadap budaya-budaya asing itu. Nah, lalu kemudian kita lihat ini ada beberapa definisi kebudayaan. Menurut para ahli ini dilewati saja. Kecil sekali ya. Indonesia itu kental sekali dengan nilai-nilai budaya ketimurannya ya, tapi sekarang mulai agak berani sedikit terbuka tuh dalam arti tayangan-tayangan televisi juga sudah mulai agak ini, meskipun memang dibatasi di jam malam, tetapi sebaiknya tontonan seperti itu jangan diberikan kepada anak-anak ya, karena kalau anak-anak sudah penasaran dia akan mencari dan dia menggali, nah itu bisa berbahaya nantinya. Jadi biasanya kalau anak-anak di level sekolah dasar itu harus disterilisasikan terhadap hal-hal yang negatif, yang dimana mereka tidak mampu memilah mana yang baik dan benar, dan usahakan membuat komentar positif yang ada di dalam keluarga itu penting. Jadi meskipun misalkan ya dia mendapatkan komentar negatif dari luar, jangan pernah ditambah lagi dengan komentar negatif juga di dalam rumah. Misalkan lingkungan sudah mengatakan dia gendut, katanya itu si Siti kok gendut banget sih gitu. Di rumahnya juga mamanya bilang, Siti kamu tuh kerjanya cuma makan, badan gendut ya, jangan begitu juga gitu ya. Nanti dia akan menjadi karakter yang minder, karakter yang rendah diri ya, jadi dia tidak percaya diri. Baru kita kemarin itu ya, ada salah satu siswi di SMK kalau nggak salah, yang melakukan bunuh diri di kamar mandi sekolah ya, karena terkait dengan penyakit yang selama ini diderita, penyakit kulit ya. Jadi biasakan ya kalau jadi orang tua itu jangan galak tuh dalam arti begini, kalau anak mau cerita dengarkan, lebih baik dia bercerita kepada kita sebagai orang tua dibandingkan cerita kepada temannya, karena belum tentu temannya akan mampu memberikan solutif yang baik. Bisa saja dia lebih nyaman bercerita dengan temannya karena bapak ibunya barangkali sering memarahinya. Nah, ini hal-hal ini yang sebaiknya dihindari ya. Biarkan anak-anak itu nyaman dengan kita, biarkan mereka bercerita banyak dengan kita, karena kalau kita sudah tahu apa yang diinginkan anak gitu, kita gampang tuh mencari solusinya. Nanti kita bisa mulai masuk nilai-nilai keagamaannya atau apapun ya. Kalau misalkan kayak putus cinta segala macem, jangan nangis itu cukup 1 minggu, yang besok lagi cari lagi gitu ya. Jangan kayak mahasiswa, ibu putus cinta dia kabur nggak kuliah, rugi. Yang rugi siapa? Ya ruginya dianya sendiri, pacarnya sih nggak rugi, dia mau udah cari sama orang lain. Jangan nangis, jangan sedih untuk hal-hal yang sifatnya sepele, yang sifatnya tidak prinsipil gitu ya. Itu wajar masalah segala macam itu, tapi yang penting kita harus waras ya untuk segala tindakan agama itu harus Anda pegang. Tidak pernah ada yang mengatakan bahwa bunuh diri itu akan masuk surga. Hati-hati juga terkait hal ini. Anda harus fondasi diri Anda dengan agama sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing. Kalau Anda Nasrani, bagaimana Nasrani membentuk pribadi rohani Anda, itu Anda taat, Anda dengarkan apa kata Tuhan. Begitu juga dengan kalau ketika kita Muslim, apa kata Allah, kita dekatkan. Karena kalau nilai agama kita baik, mudah-mudahan ya kita itu akan mulia luhur, dalam arti kita tidak akan menjadi seperti Nabi, enggak, tapi paling tidak ketika kita ditimpa satu masalah tertentu,
tidak akan menempuh jalan singkat, ya. Jangan kayak misalkan siapa waktu itu yang mahasiswi mana itu yang bunuh diri, ya kan, mahasiswi Malang apa ya, mana yang bunuh diri gara-gara apa pacarnya segala macam. Jangan melakukan hal itu, ya. Makanya kalau yang namanya supaya orang itu menjadi karakternya baik, itu harus dilihat dari segi pendidikannya, dari segi agamanya, dan juga dia harus segi kebudayaan, lingkungan yang ada di masyarakatnya seperti apa, ya. Jangan mengalienasikan diri kita sendiri, jangan mengasingkan diri kita. Kita bergaul dengan masyarakat, kita ikut kelompok tertentu di masyarakat supaya punya banyak teman. Jadi pikirannya nggak cepat, ya cepat itu apa? Pikirannya nggak sempit. Kita punya teman untuk saling sharing, kita diskusi, kita punya kegiatan. Biasanya kalau orang-orang yang pikirannya nggak benar itu biasanya orang-orang yang memang kegiatannya nggak banyak. Jadi yang dipikirnya itu terus gitu. Kalau kegiatannya banyak, boro-boro mikirin kayak gitu. Ya, nah ini adalah penerapan hubungan pendidikan dari diri sendiri. Diri sendiri beda ketika dia seseorang tidak mengetahui tingkat pendidikan yang ada pada dirinya sendiri, dia mampu berusaha mempengaruhi orang-orang terdekatnya untuk melakukan hal yang sama. Tapi biasanya kalau orang-orang berpendidikan tinggi, ya dia akan mainnya di pendidikan tinggi, bukannya dia mau memilih teman, ya, tapi hukum alamnya, ya, secara alamiahnya dia akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan. Ya, makanya kan kalau cerminan dirimu adalah cerminan teman-temanmu, gitu ya, itu seperti itu. Nah lalu kemudian keluarga juga kita lihat, keluarga itu sangat berperan, ya, sangat penting sekali peranan keluarga ini. Ada satu kasus mahasiswa, ya, mahasiswa ini dia broken home, ya. Lalu kemudian sudah broken home, bapak ibunya tidak mau mengurusnya lagi, gitu ya. Sehingga kalau kuliah itu hampir nggak pernah masuk, tapi pernah dia di kuliah ibu. Laki-laki, cakep sih sebetulnya kalau kita mau lihat, ya, secara fisiknya. Di akhir semester dia menghubungi, Bu, bagaimana caranya ya saya bisa dapat nilai dari ibu, Bu, saya mau dikasih tugas-tugas nanti saya supaya dapat nilai. Ya ibu nggak mau lah. Ibu selalu bilang, enak benar kamu cuma minta nilai ke ibu, kasihan sekali teman-temanmu 39 orang lainnya yang setiap harinya duduk mendengarkan ibu berbicara, menghabiskan kuota pulsanya untuk menghadiri daring dan Zoom, gitu ya. Kamu hanya masuk satu kali dan di akhir setelah penutupan UAS kamu minta nilai, gitu. Nah setelah diselidiki oleh penasihat akademik, ya, dosen PA-nya, ternyata dia mahasiswa yang trouble, banyak sekali permasalahan, sampai minum obat itu 100 butir, coba bayangin, tapi nggak meninggal, ya, minum 100 butir. 100 butir itu obat ini dia minum, paracetamol apa obat apa dia minum, cuma dibawa ke UGD. Dia minum ketika setelah PKM atau apa, gitu ya. Nah itu jadi kan kita tidak tahu nih di keluarganya itu apa yang salah, ya. Kalau guru dan dosen itu kan berbeda, ya. Kalau guru setiap hari kan ketemu, ya, kita bisa lihat kesehariannya si anak didik. Kalau ibu sama kamu kan hanya ketemu kita 16 kali. Ibu nggak pernah tahu nih Hawa ini berasal dari latar belakang keluarga yang seperti apa, dan itu memang tidak menjadi tolak ukur penilaian juga kalau di bangku pendidikan tinggi, ya, berbeda kalau di bangku sekolah. Itu pasti biasanya akan masuk ke dalam bimbingan konseling, ya. Nah, lalu terkait dengan sekolah. Nah, sekolah itu paling tidak dia hanya mampu mengajarkan sesuatu hal yang sifatnya tidak ini, ya, apa ya, tidak bisa terus menerus, ya, beda dengan di lingkungan keluarga. Jadi kalau
kalau anak itu perilakunya mungkin tidak terlalu cakap ya, atau tidak terlalu kita katakan baik atau tidak terlalu ideal, itu bukan kesalahan mutlak dari sekolah ya. Itu juga bisa dikontribusikan dari sisi si orang tuanya atau dari sisi keluarga, karena memang sekolah itu pasti memiliki keterbatasan, apalagi satu guru itu kan untuk 40 siswa, atau misalkan satu guru bidang studi itu bisa sampai berapa kelas ya, bisa 4 kelas, bisa 5 kelas. Jadi mungkin agak sulit ya untuk dia menanam nilai karakternya dengan intens. Lalu kemudian ada lagi lingkungan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, yang namanya pendidikan dan kebudayaan tidak dapat tumbuh ya. Masyarakat maju pasti karena adanya pendidikan dan bisa menerapkan nilai budaya yang baik. Makanya kalau kita lihat ya, kalau di lingkungan masyarakat yang tinggalnya di klaster gitu ya, di klaster komplek, kalau Anda lihat budayanya kan ini ya, individualis ya. Jadi belum tentu orang yang satu akan kenal dengan yang lainnya. Dan Ibu merasakan sekali waktu tinggal di rumah Ibu mertua itu kan di Bintaro ya. Hening sekali di kawasan rumah itu ya. Jadi lebaran tuh nggak ada bedanya, semuanya sama-sama hening, seakan-akan manusianya itu tidak ada yang keluar gitu ya. Ya kalau disuruh memilih, ibu lebih senang di rumah ibu yang kampung ya. Kalau di kampung kan enak ya, kalau di kampung jalan, Mbak Ika mau kemana, mau ke kampus, ayo Bu mari, gitu kan enak ya. Kalau di komplek ternyata nggak ada yang sama sekali, lembur, pergi sendiri, pulang sendiri, nggak ada ini. Tunggu sebentar ya, Jadi itu akan berbeda. Tetapi memang masyarakat klaster itu biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang hampir seragam. Ya, seragam pasti dia latar belakang pendidikannya tinggi. Lalu tipe-tipe orang-orang sibuk, sama seperti kalau Anda tinggal di apartemen kan, nah itu individualis juga kan, kita nggak pernah tahu siapa tetangga kanan kiri kita cuma pulang kerja langsung masuk rumah, kita nggak kenal. Nah makanya itu yang akhirnya membedakan. Kalau di lingkungan perumahan biasa kan enak ya, masih ada gotong royongnya. Tapi kalau bagi orang-orang seperti Ibu yang jam kerjanya lumayan tinggi, itu biasanya Ibu nggak pernah ngumpul sama masyarakat sini. Jadi kalau satu minggu itu Ibu memang nggak pernah keluar rumah ya. Jadi kalau satu minggu kalau ada undangan apapun, Ibu mendingan di rumah aja, nggak pernah keluar, karena Sabtu Minggu itu biasanya menyiapkan materi buat mengajar, menangani mahasiswa untuk proposal skripsinya segala macam. Jadi waktunya sudah penuh. Nah biasanya lingkungan masyarakat itu kalau dia sudah berusia, biasanya jauh lebih berusia jauh lebih nyaman dengan lingkungan masyarakat yang lebih humanis. Nah ini ada peranan pendidikan bagi kebudayaan. Mungkin Anda baca aja ya, ini kok banyak benar ininya. Oke. Ini ada tugas analisis film, tapi nanti kita pakai saja buat minggu depan. Oke, sampai di sini aja. Ibu udah harus ujian disertasi mahasiswa S3. Ada pertanyaan terkait hal ini? Cukup jelas. Nanti untuk tugas yang analis itu akan Ibu berikan di dalam Google Classroom. Nanti kalau Ibu sudah membuat diskusinya, karena kita kan dijadwalkan setelah pertemuan tempat itu adalah kuis. Jadi nanti Ibu akan buat kuis. Kalau kita sudah siap, Ibu akan infokan ke Mars, biar Mars infokan ke teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu kita absen ya. Salva Sadila. Mas Raihana. Hadir Ibu. Lutfi Tufail. Hadir Bu. Nanda Eka.
Hadir, Bu. Muhammad Kautsar, Hadir, Ibu. Prisilia, maaf. Hadir, Bu. Jos Nadia, Hadir, Bu. Egan Alif, Hadir, Ibu. Arya Adi ya, Hadir, Bu. Rosa Aulia, Hadir, Bu. Marshanda, Hadir, Bu. Christina Raisa, Hadir, Bu. Novalino, Hadir, Bu. Farid Raffi, Hadir, Bu. Muhammad Aska, Hadir, Bu. Ananda Sadrina, Rita Angela, Hadir, Bu. Khairul Rizal, Hadir, Bu. Audina Renata, Hadir, Bu. Gaida Danaya, Hadir, Bu. Gibran Harta, Hadir, Bu. Ivan Castella, Hadir, Bu. Dino Priano, Hadir, Bu. Muhammad Fakroji, Hadir, Bu. Adam Fikri, Adam, Aurelia Siva, Hadir, Bu. Ibnu Afif, Hadir, Bu. Muhammad Bintang, Hadir, Bu. Hadir. Iqmal Niami, Hadir, Bu. Muhammad Jabar, Hadir, Bu. Haikal Jaki, Hadir, Bu. Nurul Andini, Alia Regina, Umar Fakri, Mas Dwi, Hadir, Bu. Nur Hadi, Hadir, Bu. Ahmad Azharuddin, Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Japar, Hadir, Bu. Hadir. Salva Sadila ya, Salva mau dipanggil Salva. Muhammad Alif Nur, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gilbert Manguntua, Hadir, Bu. Nova Meliza, Muhammad Anwar Hadir, Bu. Wiyanto, Peter Chan, Hadir, Bu. Aditya Taki, Aditya Hadir, Bu. Taki, Ada. iya, Ririn Florenta, Hadir, Bu. Mars hadir Mars, Hadir, Bu. Aryananda, Hadir, Bu. Alam Syah, Hadir, Bu. Dima Ardianto, Hadir, Bu. Febrian. Hadir, Bu. Oke, keren, hebat. Satu orang nih, Adam Fikri, ada nggak Adam Fikri? Ada, Bu. Oke. Oke, nanti minggu depan mulai kelompok ya Mars, Ibu minta tolong nanti topik dibagi aja. Pokoknya Ibu tahunya cuma ada yang maju aja di minggu depan. Ibu akan backup kalau ada jawaban-jawaban yang kurang
pas ataupun misalkan presentasi kelompok yang masih kurang tepat. Oh iya Bu, Ya, mohon oke. maaf Bu, topiknya apa ya Bu? Belum dikasih juga. Oh, kan ada di RPS. Oh di dalam RPS ya Bu? Di RPS-nya yang topik 5 sampai 14 ya. Dibagi aja itu, masing-masing satu topik. Oke Bu, baik. Sesuai dengan yang ada di RPS. Oke, kalau begitu, karena Ibu harus ujian tertutup mahasiswa S3. Kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.